bolehkah seorang janda yang sudah 7 tahun ditinggal mati suaminya mengatakan ini, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya. Malam itu, seluruh tubuhku bergetar. Butuh waktu yang sangat lama bagiku untuk bisa menceritakan kisah ini. Seorang pria dengan selisih usia lebih dari 20 tahun, yang hanya 10 tahun lebih tua dari putriku. Secara akal sehat, ini tidak masuk akal. Tapi, sejak kapan cinta mengikuti akal sehat? Apa ini benar? Tanyaku pada diri sendiri, tapi bayangannya terus muncul di benakku. Meskipun malu dan merasa berdosa, itu adalah musim panas terpanas dalam hidupku. Kira-kira, pilihan apa yang akhirnya saya ambil? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Terima kasih. Langkah kaki yang berat menaiki tangga membuat jantungku berdebar kencang. Tiba-tiba, kotak ayam goreng yang kupegang nyaris terlepas dari tanganku. Ah, maaf, Bu. Sebuah suara rendah terdengar. Saat aku mengangkat kepala, seorang pria dengan perawakan tegap berdiri di sana dengan ekspresi menyesal. Usianya sekitar 30 tahun, mungkin hanya 10 tahun lebih tua dari putriku, Maya. Tidak apa-apa. Anda penyewa kamar kos di atas, ya? Iya, Bu, nama saya Bima. Dia menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Rambutnya yang cepak terlihat dari tengkuknya, entah kenapa tampak menggemaskan. Aku Ratna, seorang ibu berusia 53 tahun, pemilik warung ayam goreng. Sejak suamiku meninggal 7 tahun lalu, aku membesarkan putriku seorang diri. Saya Ibu Ratna, yang punya warung ayam di lantai 1 ini. Salam kenal ya, Mas. Oh, jadi aroma lezat ini datangnya dari sini, matanya berbinar. Giginya yang putih terlihat saat dia tersenyum, tampak begitu segar. Kapan terakhir kali aku memperhatikan seorang pria sedetail ini? Saya dengar Mas dari Yogyakarta. Sedang persiapan tes di sini ya? Pasti berat. Iya, Bu. Saya sedang persiapan tes CPNS. Sudah tahun ketiga ini. Ada sedikit nada lelah dalam suaranya. Entah kenapa, aku merasa iba. Bukan. Ini bukan sekadar rasa iba. Ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Kalau begitu, makannya teratur, kan? Jangan sampai dilewatkan karena belajar. Sebenarnya, lebih sering makan mie instan, Bu. Sebuah sudut hatiku terasa perih. Aku bisa merasakan kesepian seorang pria yang hidup sendirian. Tidak boleh begitu. Mulai besok, biar saya siapkan makanan untukmu. Apa tidak apa-apa, Bu? Saya jadi merepotkan. Merepotkan apa? Orang yang sedang berjuang itu harus makan yang benar. Wajahnya langsung cerah. Pada saat itu, jantungku berdebar lagi. Aneh sekali. Dia pria yang usianya lebih dari 20 tahun lebih muda dariku. Terima kasih banyak, Bu. Bukan apa-apa. Kalau begitu, kita akan sering bertemu ya? Iya, Bu. Mohon bantuannya. Meskipun itu hanya sapaan yang sopan, entah kenapa hatiku berdebar. Perasaan seperti ini baru pertama kali kurasakan sejak suamiku tiada. Kalau begitu, saya naik dulu untuk belajar. Terima kasih banyak untuk hari ini. Aku menatap punggungnya yang menaiki tangga, sambil memegangi dadaku. Kenapa jantungku berdetak sekencang ini? Merasakan hal seperti ini pada pria yang seumuran dengan putriku. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Getaran yang sudah dimulai ini tidak bisa ditahan. Beberapa hari kemudian, melihat Bima membawa pulang bungkusan ayam, putriku berkomentar. Bu, mas-mas yang ngekos di atas itu datang lagi ya? Tanya Maya sambil melirik ke arah tangga. Dia sudah kelas 3 SMA, masa-masa yang sensitif. Apa jangan-jangan dia sudah curiga? Iya, dia beli ayam goreng buat dibawa pulang. Kenapa ibu baik sekali padanya? Dia kan cuma anak kos biasa. Aku merasa tertusuk. Apa benar dia hanya anak kos biasa? Aku sendiri tidak tahu apa yang kurasakan. Terdengar ketukan di pintu. Itu Bima. Dia mengenakan pakaian olahraga, rambutnya sedikit basah. Sepertinya dia baru saja berkeringat karena cuaca musim panas. Habis olahraga,
Mas? Iya, Bu. Baru pulang dari gym dekat sini. Badan kaku kalau seharian cuma duduk baca buku. Dadanya yang bidang terlihat dari balik kaos olahraganya. Saat itu, aku merasa jantungku berhenti berdetak. Aku sengaja membuang muka, aku merasa asing dengan diriku yang seperti ini. Hari ini mau makan apa? Sebenarnya saya tidak enak, Bu. Setiap hari cuma makan ayam, jadi tidak membantu penjualan Ibu. Bicara apa kamu ini? Di zaman sekarang, punya pelanggan setia itu sangat berharga. Dia tersenyum tipis. Melihat senyum itu, sudut hatiku terasa geli. Dulu, aku pasti akan mengabaikannya, tapi akhir-akhir ini anehnya aku jadi sering memperhatikannya. Kalau begitu, hari ini spesial, saya kasih lauk pauk buatan rumah juga ya. Biar gizinya seimbang, jangan makan ayam terus. Benarkah, Bu? Terima kasih banyak. Melihatnya begitu senang, tanpa sadar aku ikut tersenyum. Tanganku sedikit gemetar saat menyiapkan wadah berisi lauk pauk. Kenapa aku segugup ini? Tangan ibu indah sekali, katanya tiba-tiba. Aku terkejut dan menyembunyikan tanganku ke belakang. Ah, tidak. Sudah kasar karena sering mengurus ayam. Tetap saja indah. Terlihat sekali ketulusannya. Kata-katanya yang tulus membuat wajahku memanas. Kapan terakhir kali seseorang mengatakan hal seperti ini padaku? Bahkan saat suamiku masih hidup, rasanya aku tidak pernah merasakan debaran seperti ini. Teman-teman, bagian ini penting. Bisakah kalian percaya? Di usia 53 tahun aku bisa merasakan hal ini pada pria berusia 30-an. Saat aku menyerahkan wadah makanan, tangan kami bersentuhan. Dalam sepersekian detik itu, rasanya seperti ada aliran listrik. Dia juga tampak sedikit terdiam. Maaf, Bu. Tidak apa-apa. Keheningan yang canggung menyelimuti kami. Tapi bahkan keheningan itu terasa manis. Kalau begitu, selamat menikmati makanannya di atas ya. Baik, Bu. Terima kasih makanannya. Setelah dia naik, aku terdiam cukup lama di tempatku berdiri. Aku menatap tanganku, seolah-olah kehangatan tubuhnya masih tertinggal di sana. Dan ini barulah permulaan. Perubahan yang sesungguhnya baru akan terjadi. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Malam itu, jam 12 malam, saat aku sedang membereskan warung yang hendak tutup, dia turun untuk memesan ayam. Tapi warung sudah tutup. Ah, sudah telat ya. Maaf, Bu. Tidak apa-apa. Tapi, mau minum bir dingin sekaleng. Kebetulan saya juga mau minum sendiri sambil beres-beres. Apa tidak apa-apa, Bu? Apanya yang tidak apa-apa? Anggap saja tetangga minum bersama. Kami duduk berhadapan di salah satu meja. Suara buih bir yang dituang ke gelas menggema di warung yang sepi. Suasana malam musim panas yang syahdu. Ibu sudah berapa lama hidup sendiri? Sudah 7 tahun. Ayahnya Maya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Ah, maaf, Bu. Saya tidak seharusnya bertanya. Tidak apa-apa. Sekarang sudah jauh lebih baik. Padahal, tidak. Aku sendirian selama 7 tahun. Perasaan sebagai wanita, debaran hati, semua sudah kukubur dalam-dalam. Mas Bima pasti berat ya belajar untuk tes CPNS. Iya, Bu. Sudah tahun ketiga, kadang rasanya ingin menyerah. Suaranya terdengar sangat lelah. Melihat pria 30-an begitu letih. Jangan menyerah. Sayang sekali kalau perjuangan 3 tahun dilepaskan begitu saja. Terima kasih, Bu. Semangat saya jadi tumbuh lagi kalau ada yang mendukung seperti Ibu. Kata-kata itu menghangatkan hatiku. Aku tidak pernah tahu bahwa menjadi penyemangat bagi seseorang bisa begitu membahagiakan. Minum lagi birnya. Saat aku menuangkan bir ke gelasnya, bahu kami bersentuhan. Pada saat itu, dia menatapku. Di bawah cahaya lampu, matanya berkilauan. Ibu. Ya? Cantik sekali. Waktu seakan berhenti. Kapan terakhir kali seseorang memanggilku cantik? Wajahku terasa panas membara.
Bicara apa kamu ini? Aku sudah setua ini. Umur tidak penting. Bu, ibu benar-benar cantik. Melihat tatapan matanya yang tulus, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Terutama saat tersenyum, mata ibu membentuk bulan sabit. Cantik sekali. Jantungku berdebar kencang. Mendengar kata-kata seperti ini membuatku sadar kembali bahwa aku adalah seorang wanita. Mas Bima ini pintar sekali merangkai kata ya. Saya tulus, Bu. Dia mengangkat gelas birnya. Aku pun ikut mengangkat gelasku. Kita bersulang untuk apa? Untuk takdir yang baik. Untuk takdir yang baik. Suara gelas beradu terdengar nyaring. Saat itu, pandangan kami bertemu. Bu, tolong jangan anggap ini aneh ya. Apa? Saya senang sekali kadang-kadang ada teman bicara seperti ini. Rasanya kesepian karena sendirian belajar terus. Saat itu, aku merasa hatiku mencelos. Ini bukan sekadar kesepian biasa, ada perasaan yang lebih dalam yang mulai tumbuh. Saya juga. Biasanya hanya bicara dengan Maya, jadi rasanya nyaman ya bisa bicara dengan orang dewasa seperti ini? Iya, nyaman sekali, Bu. Tapi ini bukan hanya soal nyaman. Setiap kali mendengar suaranya yang rendah, jantungku berdetak lebih cepat. Aku bahkan memperhatikan jakunnya yang bergerak saat dia menelan bir. Ibu pasti juga kesepian karena sendirian. Mungkin juga. Tapi akhir-akhir ini, rasanya sedikit berkurang. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku. Dia tersenyum tipis. Benarkah? Iya, benar. Kami saling menatap untuk waktu yang lama. Tidak ada kata-kata, tapi rasanya ada sesuatu yang terhubung. Dulu, suasana seperti ini pasti akan canggung, tapi sekarang berbeda. Bu, dia dengan hati-hati meletakkan tangannya di atas tanganku. Tangannya hangat dan besar. Aku tidak menarik tanganku. Apa ini boleh? Aku mengangguk. Ibu jarinya dengan lembut mengelus punggung tanganku. Gerakan kecil itu membuat seluruh tubuhku seperti dialiri listrik. Bima. Iya, Bu. Aku juga baru pertama kali merasakan ini. Dia perlahan bangkit dan mendekatiku. Lalu, dengan hati-hati, dia meletakkan tangannya di bahuku dan menarikku ke dalam pelukannya. Ibu, tidak apa-apa, kan? Sebagai jawaban, aku menyandarkan tubuhku di pelukannya. Aku bisa mendengar detak jantungnya di telingaku. Detak jantungku pun sama cepatnya. Kami berpelukan tanpa kata-kata. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Aku hanya terhanyut dalam kehangatan dan aroma tubuhnya. Sudah larut malam. Sebaiknya Mas naik dan istirahat. Aku berkata dengan suara penuh penyesalan. Iya, Bu. Malam ini sangat menyenangkan. Aku menatap punggungnya yang menaiki tangga sambil memegangi dadaku. Rasanya seperti aku telah melewati sebuah batas. Tapi ini barulah permulaan. Perubahan yang lebih berbahaya sudah menanti kami keesokan harinya. Sejak hari itu, hubungan kami benar-benar berubah. Pelukan malam itu seolah telah melewati sebuah batas. Pagi, Bu. Oh, Bima. Semalam tidur nyenyak? Iya, berkat Ibu. Tatapan matanya berbeda dari kemarin. Lebih hangat, lebih dalam. Aku pun merasakan hal yang sama. Hari ini berangkat belajar lagi? Iya. Tapi, kalau boleh, nanti malam kita bisa makan malam bersama lagi? Jantungku berdebar mendengar pertanyaannya. Aku juga menginginkan hal yang sama. Saat malam tiba, dia turun. Kali ini, karena sudah ada janji, rasanya lebih mendebarkan. Malam itu, kami kembali duduk berhadapan. Tapi suasananya lebih santai dari kemarin. Bima, apa kamu punya pacar? Aku memberanikan diri bertanya, mungkin karena pengaruh bir. Aku sangat penasaran. Tidak punya, Bu. Mana mungkin pria 30-an tidak punya? Bohong. Benar, Bu. Kalau Ibu sendiri, ada seseorang yang sedang dekat? Aku sudah sendiri selama 7 tahun. Tapi akhir-akhir ini aku jadi sering memikirkan seseorang. Itu adalah pernyataan yang sangat berani. Entah karena bir, atau karena aku benar-benar menyukainya.
Siapa? Tanyanya dengan nada bercanda. Wajahku pasti sudah memerah. Jangan pura-pura tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Wajahnya yang tersenyum tampak begitu manis. Entah aku yang mabuk bir atau mabuk olehnya. Aku jadi berpikir, bagaimana rasanya ya pacaran dengan pria seperti Bima. Itu adalah kata-kata gila. Tapi aku tidak bisa berhenti. Bu, kenapa? Kalau saya bicara seperti ini, kamu jadi salah paham ya? Bisa saja ini bukan salah paham. Apa ini benar-benar aku yang bicara? Seorang janda berkata seperti ini pada pria berusia 30-an. Tiba-tiba dia menjadi serius. Bu, saya benar-benar salah paham, kan? Entahlah. Salah paham seperti apa? Salah paham kalau ibu menyukai saya. Jantungku serasa mau meledak. Kalau misalnya, ini bukan salah paham, bagaimana? Lalu, dia menggenggam tanganku. Genggaman yang lebih yakin dari kemarin. Saya juga sangat menyukai ibu. Dunia seakan berhenti berputar. Apa hal seperti ini benar-benar terjadi? Benarkah? Iya, Bu. Benar. Sejak pertama kali bertemu, saya terus memikirkan ibu. Mendengar pengakuannya, aku tidak bisa ragu lagi. Aku bangkit dan pindah duduk di sebelahnya. Jangan panggil ibu. Panggil aku Mbak saja. Mbak Ratna. Mbak Ratna? Iya, aku lebih suka itu. Suaranya saat memanggil namaku terasa begitu manis. Kami bersandar satu sama lain secara alami. Menyandarkan kepalaku di bahunya membuat hatiku terasa damai. Apa ini boleh? Kenapa tidak? Tapi di sudut hatiku, aku merasa cemas. Apa kata Maya nanti kalau tahu? Apa selisih usia ini benar-benar tidak masalah? Namun, berada dalam pelukannya membuat semua kekhawatiran itu lenyap. Untuk saat ini, aku hanya ingin menjadi seorang wanita. Tapi waktu bahagia tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bu, akhir-akhir ini kelihatannya senang sekali. Maya berkata sambil turun dari lantai atas dengan tas sekolahnya. Aku yang sedang membereskan warung terkejut. Masa? Iya. Ibu jadi sering senyum. Ada kabar baik ya? Jantungku mencelos. Apa jangan-jangan dia sudah curiga? Tidak ada apa-apa. Mungkin karena cuacanya bagus saja. Oh, begitu? Syukurlah kalau ibu senang. Setelah Maya berangkat ke sekolah, aku menghela napas lega. Sepertinya dia belum tahu. Tapi di sudut hatiku, aku merasa cemas. Aku tidak pernah tahu menyembunyikan perasaan bisa begitu menegangkan. Malam itu, Bima turun. Mabak, selamat malam. Oh, kamu sudah datang. Meskipun sapaan kami seperti biasa, hatiku berdebar. Memiliki rahasia berdua terasa begitu mendebarkan. Bagaimana belajarmu hari ini? Melelahkan. Aku terus memikirkan Mbak. Kata-katanya yang jujur membuat wajahku memerah. Tidak boleh begitu. Harus fokus belajar. Apa Mbak tidak memikirkanku? Tentu saja. Aku tidak bisa melanjutkan. Sebenarnya, sepanjang hari aku hanya memikirkannya. Mbak, Maya tidak tahu, kan? Tentu saja tidak. Kita harus pastikan dia tidak akan pernah tahu. Aku juga berpikir begitu. Ini kan rahasia kita. Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Rahasia kita. Rasanya jadi lebih istimewa. Bima? Iya. Mbak? Aku baru pertama kali merasakan ini. Aku juga, Mbak. Kami saling menatap. Tanpa perlu berkata-kata, kami tahu perasaan kami sama. Mbak, maukah datang ke sini? Dia mengulurkan tangannya dengan hati-hati. Aku tidak ragu dan pindah ke sebelahnya. Berada sedekat ini rasanya seperti mimpi. Aku juga. Dia meletakkan tangannya di bahuku. Sentuhan hangat itu membuat seluruh tubuhku gemetar. Mbak, apa aku terlalu terburu-buru? Tidak. Aku juga menginginkannya. Saat itu, kami saling berpelukan secara alami. Perasaan aman dan debaran hati datang bersamaan dalam pelukannya. Ini hanya kita yang tahu. Iya, rahasia kita berdua. Aku bisa mendengar detak jantungnya.
Aku tahu dia juga gemetar sepertiku. Aku tidak tahu betapa berharganya saat ini. Waktu rahasia kita yang tidak diketahui siapapun, Mbak. Aku ingin terus merasakan perasaan ini. Aku juga. Tapi di satu sisi, aku juga khawatir. Bisakah kami menjaga rahasia ini selamanya? Namun, beberapa hari kemudian, sebuah perubahan tak terduga datang dalam hubungan kami yang penuh kehati-hatian. Beberapa hari berlalu, dan pertemuan rahasia kami menjadi semakin manis. Mbak, hari ini cantik sekali. Bima berbisik saat turun ke warung. Suaranya harus pelan karena Maya sedang belajar di atas. Ses, nanti Maya dengar. Tidak akan. Dia sedang pakai earphone. Meski begitu, aku tetap berhati-hati. Kami tidak boleh ketahuan. Bima, kalau kamu terlalu sering turun, nanti mencurigakan. Lalu bagaimana? Aku kan rindu sama Mbak. Suaranya yang penuh kerinduan meluluhkan hatiku. Nanti malam saja. Setelah Maya tidur. Baiklah. Malam itu, lewat jam 12, Bima turun dengan hati-hati. Maya sudah tidur? Iya, sudah pulas. Kami mematikan lampu dan hanya menyalakan lilin. Suasananya jadi lebih intim dan romantis. Bertemu diam-diam seperti ini rasanya lebih mendebarkan. Aku juga. Rasanya seperti kembali ke masa muda. Dia menggenggam tanganku. Di bawah cahaya lilin, wajahnya terlihat lebih lembut. Mbak, apa aku terlalu muda untukmu? Tiba-tiba dia bertanya dengan serius. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Kadang aku berpikir, Mbak punya banyak pengalaman hidup, sementara aku masih banyak kekurangan. Apa itu penting? Bagiku, Bima yang sekarang sudah sempurna. Benarkah? Tentu saja. Tapi dalam hati, aku juga kadang merasa cemas. Apa hubungan seperti ini bisa bertahan? Bima, apa kamu tidak apa-apa terus bersama wanita sepertiku? Mbak bicara apa? Aku ini sudah 53 tahun, punya anak gadis. Aku tidak punya mimpi atau rencana baru lagi. Kamu kan masih muda, masih bisa bertemu banyak orang baik di masa depan. Saat itu, Bima menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Mbak, jangan bicara seperti itu. Bagiku, Mbak adalah segalanya. Umur, masa lalu, masa depan, semua tidak penting. Tatapan matanya yang tulus membuat hatiku goyah. Benarkah? Iya, benar. Aku hanya butuh Mbak. Dia dengan lembut mengecup keningku. Sentuhan lembut itu membuat jantungku berdebar. Saat itu, dadaku terasa mau meledak. Aku merasa, inilah yang dinamakan cinta sejati. Bima. Iya, Mbak. Aku juga hanya butuh kamu. Kami berpelukan hingga lilin padam. Besok kita bisa bertemu seperti ini lagi? Tentu saja. Aku selalu menantikan saat-saat seperti ini setiap hari. Namun, hari-hari yang damai itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar datang yang akan mengubah hubungan kami sepenuhnya. Kabar itu datang dengan sangat tiba-tiba. Mbak, Mbak. Bima berlari turun sambil berteriak. Wajahnya penuh senyum cerah. Ada apa? Kenapa? Aku lulus. Lulus tes CPNS. Saat itu, waktu seakan berhenti. Aku senang, tapi di sudut hatiku terasa dingin. Benarkah? Baru saja ada pesan masuk. Dia menunjukkan ponselnya. Benar. Impian yang diperjuangkannya selama 3 tahun akhirnya terwujud. Selamat. Selamat ya. Aku memeluknya. Tapi di satu sisi, hatiku terasa hancur. Dapat penempatan di mana? Di Jakarta. Harus mulai kerja minggu depan. Minggu depan? Itu artinya tidak sampai seminggu lagi. Berarti kamu harus pindah. Ya. Iya, sepertinya begitu. Kami terdiam sejenak. Kami tahu kami sedang memikirkan hal yang sama. Malam itu, kami bertemu lebih awal dari biasanya, karena Maya sedang belajar di rumah temannya. Mbak? Mbak tidak suka aku pergi, ya? Itu pertanyaan yang jujur. Aku pun menjawab dengan jujur. Sangat tidak suka.
Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku juga. Dia menggenggam tanganku erat. Aku berharap bisa di sini beberapa bulan lagi. Aku bahkan berharap bisa bertahun-tahun. Kami saling menatap dan tertawa. Tawa yang sedih. Bima, nanti di Jakarta, carilah orang yang baik ya. Mbak, jangan bicara begitu. Pria 30-an masa depannya masih panjang. Jangan terikat dengan tante-tante sepertiku. Saat itu, dia tiba-tiba bangkit dan berlutut di hadapanku. Mbak, apa yang kamu lakukan? Ikutlah denganku. Apa? Ayo kita pergi ke Jakarta bersama. Maya juga sebentar lagi akan kuliah di Jakarta, kan? Lamaran tulusnya membuat jantungku berdebar. Tapi secara realistis, itu tidak mungkin. Jangan bicara yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa? Warung ayam bisa dibuka di Jakarta juga. Dengan masakan Mbak, dimanapun pasti sukses. Bima, kumohon, Mbak, aku tidak mau pergi sendirian. Jika ini adalah diriku yang dulu, aku pasti akan menolak dengan berbagai alasan realistis. Tapi saat itu, aku benar-benar ingin ikut dengannya. Kamu benar-benar menginginkanku? Iya. Aku tidak bisa tanpamu, Mbak. Tatapan matanya yang penuh permohonan membuat hatiku goyah. Apa ini mungkin? Sebuah awal yang baru. Akan kupikirkan. Benarkah? Iya. Aku akan memikirkannya dengan serius. Dia memelukku. Kali ini, bukan keputusasaan yang kurasakan, melainkan harapan. Mbak, aku cinta padamu. Itu adalah pengakuan pertamanya. Aku tidak ragu lagi. Aku juga. Malam itu kami habiskan dalam pelukan satu sama lain. Malam yang mungkin menjadi akhir, atau mungkin menjadi awal yang baru. Namun, keesokan paginya, sebuah kenyataan mengubah segalanya. Keesokan paginya, Bu, surat pemberitahuan dari UI datang. Maya berlari sambil tersenyum cerah membawa sebuah surat. Benarkah, putriku diterima? Aku senang. Sangat senang. Tapi di saat yang sama, hatiku terasa rumit. Bu, sekarang kita benar-benar akan ke Jakarta. Ibu ikut, kan? Kata-kata Maya mengingatkanku pada janji dengan Bima semalam. Maya, Ibu. Bu, ayo kita buka warung ayam di Jakarta. Kalau di dekat kampus, pasti laku keras. Usulan Maya membuat jantungku berdebar. Itu adalah hal yang sangat mungkin. Siang itu, Bima turun. Mbak, bagaimana? Sudah dipikirkan? Bima, Maya diterima di UI. Benarkah? Wah, bagus sekali kalau begitu. Wajahnya yang cerah membuat hatiku goyah. Bima, kamu serius? Memulai hidup baru di Jakarta dengan wanita sepertiku? Tentu saja. Aku hanya butuh Mbak. Namun, saat larut malam aku duduk sendirian dan berpikir dengan tenang, kenyataan mulai terlihat. Bima sekarang seorang PNS. Dia akan berada di lingkungan baru, bertemu orang-orang baru, dan pasti akan bertemu banyak rekan kerja wanita yang muda dan cantik. Aku tidak boleh menjadi penghalang baginya. Pagi di hari kepindahannya tiba. Mbak, benar tidak mau ikut? Iya, aku tidak ikut. Kenapa? Kemarin Mbak bilang akan memikirkannya. Sudah kupikirkan, dan sepertinya tidak bisa. Wajahnya menjadi muram. Apa karena aku, Mbak jadi tidak mau? Bukan. Bukan seperti itu. Lalu kenapa? Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bima, kamu akan memulai hidup baru. Wanita tua sepertiku tidak boleh ikut dan menghambat langkahmu. Nanti di Jakarta, carilah orang yang baik. Wanita cantik yang sepadan denganmu. Dia menggelengkan kepala. Aku sukanya Mbak. Sekarang mungkin begitu, tapi seiring waktu, semua akan berubah. Saat itu dia memelukku erat. Mbak, aku sungguh mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu. Kami berpelukan untuk waktu yang lama. Mengetahui bahwa ini adalah yang terakhir. Hiduplah dengan baik, Bima. Mbak juga, hiduplah dengan bahagia. Setelah dia pergi, sebulan kemudian, Maya juga berangkat ke Jakarta. Bu, benar tidak apa-apa sendirian. Tidak apa-apa.
Ibu akan tetap buka warung ayam di sini. Setelah Maya pergi, aku benar-benar sendirian. Beberapa minggu kemudian, aku menutup warung dan duduk sendirian di dalam. Aku menuang bir dingin dan mengambil sepotong paha ayam. Di tempat yang sama saat aku dan Bima minum bir bersama. Aku belajar bahwa cinta seperti ini bisa terjadi bahkan di usia 53 tahun, gumamku pada diri sendiri sambil tersenyum. Tidak ada penyesalan. Meskipun singkat, aku benar-benar bahagia. Aku bisa merasakan kembali debaran hati dan perasaan dicintai sebagai seorang wanita. Ponselku Badering. Itu Bima. Mbak, apa kabar? Baik. Kamu sendiri? Baik juga. Tapi aku sangat merindukan Mbak. Hatiku terasa sakit. Tapi aku menjawab sambil tersenyum. Aku juga merindukanmu. Tapi, mari kita jalani hidup kita masing-masing dengan baik. Setelah menutup telepon, aku menenggak bir lagi. Sekarang, ini benar-benar berakhir. Tapi aku tidak sedih. Berkat Bima, aku belajar tentang cinta sekali lagi. Sebuah awal baru di usia 53 tahun. Rasanya ini tidak buruk juga. Aku melihat bintang di luar jendela. Apakah Bima juga melihat bintang yang sama? Aku menghabiskan tegukan terakhirku dan tersenyum. Lalu, aku mulai bersiap untuk menyambut hari esok yang baru. Teman-teman, apakah kalian bisa memahami perasaan Ibu Ratna? Setiap orang memiliki perasaan seperti itu saat tiba-tiba kita tertarik pada seseorang. Apa ini boleh? Tanya kita, tapi hati tidak bisa berhenti. Ada hal-hal yang tidak berubah seiring bertambahnya usia. Perasaan berdebar, bersemangat, dan ingin mencintai. Meskipun kita tidak mengucapkannya atau mencoba untuk tidak melihatnya, hati dan pikiran kita bereaksi lebih cepat. Diri kita sendiri tahu itu. Jujurlah pada diri sendiri. Jangan menyembunyikan perasaan dengan bersikap ketus atau pura-pura tidak peduli pada orang di samping Anda sekarang. Ungkapkanlah. Peluk mereka, katakan Anda mencintainya. Kita semua adalah orang-orang yang menghadapi kegelisahan yang sama. Sungguh melegakan kita bisa saling memahami perasaan seperti ini. Rasanya, ternyata bukan hanya aku yang aneh. Untuk terus menyaksikan kisah-kisah mendalam di senja kehidupan, tetaplah bersama kami dengan subscribe dan menyalakan notifikasi. Dukung kami dengan like Anda. Setiap klik dari Anda memberikan kekuatan besar bagi saya untuk terus membuat video. Ini adalah kebijaksanaan yang mekar terlambat, yang bercerita tentang cinta yang mekar kembali di senja kehidupan, serta kesepian dan keberanian yang bisa kita semua alami.